Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Asre. Asre. Haleluya. Salam kemenangan iman untuk kita semua. Haleluya. Yang bersuka cita pada hari ini katakan saya. Haleluya. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mengajak untuk semua pemuda-pemudi remaja yang bersama-sama mengikuti ibadah live streaming. Kami mengundang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri, karena kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Biar lebih lagi Tuhan Engkau membawa kami dekat dengan-Mu Bapa. Membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Tuhan persekutuan dengan Engkau. Sama-sama kita puji. Saat Ku masuk ke hadirat-Mu, Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik bagimu. Saat Ku masuk ke hadirat-Mu,
korban syukurku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dengan demikian Tuhan, kami mendatang Tuhan kepadamu, kami membawa ucapan syukur kami, kami bawa hati kami, hidup kami kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan pada saat sore hari ini Bapa, Engkau menikmati setiap kehidupan kami Bapa, Engkau menikmati setiap pujian penyembahan kami Bapa. Engkau melihat dalam setiap hati kami, ada hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Maka lebih lagi Tuhan kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk semua pemuda-pemudi remaja Tuhan yang mengikuti live streaming Bapa. Engkau taruh dalam hati mereka hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau mengikuti ibadah ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan hati yang haus akan Engkau Bapa. Lebih lagi Tuhan mereka mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lebih lagi Tuhan berkati Bapa firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang lebih lagi membangkitkan iman kami, yang lebih lagi Tuhan menyalakan api roh kami Bapa, yang lebih lagi menyembuhkan yang sakit Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan juga berikan hikmat, pengertian, pengurapan bagi hamba Tuhan, bahkan kesehatan daripada Tuhan menjadi milik hamba Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati, kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, roh jahat, setan penipu, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, bermain-main, tidak mengadakan waktu-waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami robohkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan kuasa hadirat-Mu Tuhan mengalir saat ini Bapa, memenuhi
setiap kehidupan kami Bapa, ibadah kami Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Haleluya. Asre. Asre. Haleluya. Kami persilakan untuk pemuda-pemudi remaja untuk duduk kembali. Haleluya. Kita semua haleluya, kita semua di sini bersuka cita karena kita dipilih dari semula. Haleluya. Dan kita ditetapkan dari semula untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Haleluya. Haleluya. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan, tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dan dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Katakan, saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh berikan senyuman kepada kanan kiri saudara. Haleluya. Bagi yang berkelompok-kelompok. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat. Katakan, saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Bersama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Terimalah sembahan kami, Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan sekali lagi kita nyatakan, terimalah kemuliaan. Boleh bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. terimalah sembahan kami, Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami,
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Asri. Asri. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Kita mau meninggikan Tuhan di hari ini. Amin. Amin. Yang setuju memuji memuliakan Tuhan, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan. Haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi. Yeay. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat. Yeay. Bersama Rohmu ku pasti menang. Haleluya. Namamu dipuji, bersorak-sorai. Haleluya. Dengan segenap hati Raja keagungan. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaran. Angkat kedua tangannya bagi Tuhan kita. Bersama. Haleluya. Ku pasti menang. Ku pasti menang. Yeay. Hamba kemuliaan sorak. Haleluya. Haleluya. Raja keagungan. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti. Sekali lagi. Bersama Rohmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, oleh kemuliaan sorak-sorai. Dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai, sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu
sebab Dia Raja keagungan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Kita mau lebih lagi. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Sebab Tuhanlah satu alasan kita datang untuk memuliakan Dia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Satu alasan. Haleluya. Haleluya. Kami datang, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau pembebas segalanya. Haleluya. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Hey, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan tak terbuka dan setiap dosa tak Kau hancurkan. Dosa tak Kau hancurkan. Haleluya. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Angkat tangan-Mu. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yeay. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Panggil namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami
kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima hormat dan segala pujian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya
bagi Dia. Tuhan, Dia yang layak. Terima pujian, keagungan dan kebesaran hanya bagi Dia. Segala puji, segala puji, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia. Tuhan, Dia yang layak. Terima pujian, keagungan dan kebesaran hanya bagi Dia. Segala puji, segala puji, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia. Tuhan, Dia yang layak. Terima pujian, keagungan, 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 keagungan dan kebesaran hanya bagi Dia. Bagi Dia. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan.
untuk anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Kau nyatakan dalam seluruh ibadah ini. Kami sudah membawa nyanyian syukur kami, pujian penyembahan kami. Kami boleh menikmati Engkau ada dalam ibadah ini. Engkau ada saat kami menyembah-Mu. Engkau ada saat kami memanggil nama-Mu, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat kami mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi setiap pemuda, pemudi dan remaja, agar mereka tidak dihentikan oleh perkara-perkara duka cita dunia ini. Biar Roh-Mu bekerja atas setiap pemuda, pemudi remaja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu hari ini mengubahkan, memberkati, memperbaharui. Firman-Mu menjadi iman, firman-Mu menjadi kekuatan yang baru, firman menjadi damai sejahtera, jadi sukacita bagi mereka. Bahkan firman itu menjadi kesembuhan bagi mereka yang sakit, kelepasan-kebebasan bagi yang terikat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu dalam tangan-Mu. Urapan-Mu turun atas kami semua di dalam nama Yesus. Kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan. Roh kegelapan tidak berkuasa beranjak pergi menyingkir. Hanya dalam nama Yesus. Tidak ada bagian yang tidak berkuasa Engkau. Hanya Roh Kudus yang bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus kami mendengarkan perkataan firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kami menyapa bagi semua pemuda-pemudi remaja dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Percaya Tuhan Yesus pasti menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kehendak-Nya, menyatakan kebenaran-kebenarannya bagi kita melalui perkataan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-16 dari ayatnya yang pertama. Ya. Judul daripada firman Tuhan ini, jangan dihentikan oleh duka cita. Dan ini yang dimaksudkannya bukan duka cita ilahi, namun duka cita yang terjadi, ya, yang menekan kita secara perkara-perkara dunia ini. Baik, akan kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-16 dari ayatnya yang pertama. Siap membacanya? Oke, mari kita baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. 1, 2, 3, iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara, setelah Tuhan menolak Saul menjadi raja atas Israel karena perilakunya yang tidak taat, ya, yang tidak mau patuh kepada firman Tuhan, maka saudara, Tuhan menolak Saul menjadi raja atas Israel. Dan penolakan ini berakibat kesedihan atau menjadi satu duka cita bagi Samuel sebagai seorang nabi Tuhan, sebagai seorang bapa rohani bagi Saul. Sekian lama dia berduka cita oleh karena Saul ini tidak mau mendengarkan, tidak mau melakukan apa yang disampaikan Tuhan melalui Samuel. Maka dikatakan di sini dalam firman ini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Berapa lama lagi kita akan berduka cita karena satu peristiwa-peristiwa yang tidak kita sukai, yang tidak membuat kita nyaman. Nah, kalau minggu yang lalu saudara, jangan dihentikan oleh penolakan. Ya, ada orang-orang yang tertolak karena penolakan itu dia berhenti sama sekali. Maka jangan saudara dihentikan oleh penolakan. Nah, hari ini saudara jangan dihentikan oleh duka cita. Duka cita ini terjadi banyak penyebabnya. Ya. Nah, mari kita melihat ada duka cita yang terjadi dalam hidup kita, duka cita yang baik. Duka cita yang menghasilkan pertobatan. Ya. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 11.
Saya akan baca. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman, di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkataan itu. Jadi ada duka cita yang terjadi dalam hidup kita yang menghasilkan hal-hal yang positif. Ya. Duka cita yang seperti ini terjadi menurut kehendak Allah. Nah, ini dapat kita lihat saudara dalam kehidupan Petrus. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus itu memukul dirinya. Dia menangis, meraung, berduka cita, sedih. Namun duka citanya ini tidak membawa dia kepada hal yang negatif. Justru membawa dia kepada pertobatan. Amin. Amin. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus demi uang 30 keping perak. Dia juga menyesal, berduka cita. Namun duka citanya diselesaikannya dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara bunuh diri. Nah, bagi saudara pemuda-pemudi remaja, bisa saja duka cita ini saudara alami dalam hidup saudara. Ada kegagalan yang membuat saudara bersedih. Ada penolakan yang membuat saudara bersedih juga. Bahkan mungkin ada kekalahan-kekalahan yang saudara alami dalam hidup ini. Namun perhatikanlah, ketika saudara mengalami penolakan, kegagalan, kekalahan, ya, duka cita yang seperti apa yang bekerja di dalam diri saudara? Duka cita yang membuat saudara menjauh dari Tuhan? Atau duka cita yang membuat saudara mencari Tuhan? Maka saudara yang menentukan itu. Maka dikatakan sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Ada penyesalan dan berkata, aku takkan ulangi lagi hal yang seperti itu. Ya, misalnya saudara yang kuliah, lalu nilai semester saudara jelek. Ya, lalu dengan kondisi itu, saudara mengambil satu jalan pertobatan. Memang saudara menangis, karena harus mengulang. Ya, apalagi dia nggak keluar di semester yang genap, dari semester ganjil ke genap, maka saudara harus mengulang setahun lagi. Dan itu mengakibatkan dalam diri saudara ada sebuah tekad. Aku akan bersungguh-sungguh. Dan kejadian yang seperti ini tidak boleh terulang lagi untuk mata kuliah yang lain. Dan lebih parah lagi, kalau mata kuliah itu mata kuliah berjenjang. Ya, misalnya mekanika 1, mekanika 2 misalnya. Kalau saudara gagal di mekanika 1-nya, gak mungkin saudara bisa masuk ke mekanika 2-nya. Dan akibatnya saudara memiliki pertobatan. Ya, saudara kurangilah keluyuran. Saudara kurangilah main game. Ya, saudara kurangilah buang-buang waktu itu. Akhirnya kan menghasilkan pertobatan. Jadi bisa saja Tuhan izinkan sebuah kegagalan-kegagalan, sebuah penolakan-penolakan, sebuah kekalahan-kekalahan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk satu sikap di dalam kehidupan kita, sikap yang lebih baik. Amin. Maka tadi dikatakan dalam ucapan berbahagia, berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa boleh dikatakan berbahagia orang berduka cita? Ketika orang berduka cita dan memiliki penyesalan diri dan mengambil langkah pertobatan,
maka dikatakan dia akan berbahagia. Karena penghiburan Tuhan akan turun atas dia. Amin. Haleluya. Nah, jadi mari perhatikan duka cita ya yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Kiranya ini yang jadi dalam hidup kita. Amin. Bukan yang menghentikan kita, membawa kita menjauh dari Tuhan. Ya, ada orang ya yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita karena kegagalan-kegagalan pencapaian dunia. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Tidak dilarang kaya kalau saudara mau. Ya, tapi dikatakan itu membawa kepada pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apakah karena uang saudara akan menyiksa diri saudara? Karena gagal memperoleh bayaran, karena gagal memperoleh penghasilan, karena dagangan tidak laku, karena bisnis online tidak jalan. Ya. Subscribernya nggak meningkat. Padahal udah capek buat videonya. Nggak tambah itu aja, malah makin berkurang. Lebih banyak yang buat gini daripada yang gini. Kayaknya membuat stres. HP dibanting, komputer dibanting. Tapi besok diintipnya lagi. Nah, jadi saudara, jangan saudara menyiksa diri saudara dengan berbagai-bagai duka. Maka jangan dihentikan oleh sebuah duka cita. Amin. Jangan dihentikan oleh sebuah duka cita. Bahkan mungkin saudara meraung, menangis, merana. Tapi jangan engkau dihentikannya. Ingatlah apa kata firman Tuhan seperti kepada Samuel seorang nabi. Berapa lama lagi kau akan berduka karena Saul? Berapa lama lagi kau berduka karena sebuah mata kuliah yang gagal? Berapa lama lagi kau berduka karena penolakan seorang pemuda terhadap dirimu? Penolakan seorang pemudi terhadap dirimu. Berapa lama lagi kau berduka? Terus gak selera lagi kuliah? Gak selera lagi makan? Masa gara-gara cinta ditolak langsung mau bunuh diri? Cintai Tuhan lebih dalam. Mencintai manusia belum tentu kita selamat loh. Tapi mencintai Tuhan pasti selamat. Amin. Haleluya. Ya, sukacita kita datang dari surga. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Maka hendaklah jangan kau menaruh kebahagiaanmu pada hasil. Sekalipun hasil itu penting, tapi jangan karena hasil engkau bersuka cita, dan karena hasil engkau berduka cita. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Ini kondisi murid-murid Yesus ketika mereka diutus. Lalu mereka kembali kepada Tuhan dan mereka sangat senang. Kenapa? Karena hasil. Namun Tuhan berkata, jangan karena hasil kau senang. Kau harus tahu apa yang membuat engkau bahagia. Kau harus tahu apa yang membuat engkau sukacita. Apa itu? Kekekalan. Amin. Kegagalan di dunia ini tidak membuat kau gagal di sorga. Amin. Asal kau jaga hidupmu. Lukas 10, 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Namun demikian janganlah kamu bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Apa yang membuat kita bersuka cita? Ingat, namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Maka janganlah kiranya hasil-hasil di dunia ini membuat kita berubah-ubah. Kalau hasilnya baik, senyumnya lebar. Kalau hasilnya dikit, senyumnya tipis. Ya, jangan ditentukan oleh itu. Kondisi dunia ini jangan mengubah kebahagiaan kita. Amin. Haleluya. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam studi saudara, dalam perkuliahan saudara, ada hal-hal saudaraku yang membuat saudara senang, yang membuat saudara juga tidak senang. Tapi kiranya hal itu semua jangan membuat engkau berubah dari sukacita surgawi. Amin. Seperti dikatakan ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan takluk. Kalau besok enggak takluk? Kan satu hari mereka pernah mengusir setan juga, setan yang gak mau pergi. Lalu mereka minta supaya Yesus yang ngusir. Lalu ketika Yesus mengusir bisa. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, kenapa kami gak bisa? Yesus katakan pada mereka, karena kamu kurang percaya. Lalu terus kecewalah mereka di situ. Ya, saudara, tetap perlu kita belajar. Bahkan dari kegagalan-kegagalan bukan membuat kita untuk surut dan menyerah. Kegagalan-kegagalan membuat kita untuk semakin gigih seharusnya. Amin. Haleluya. Ya, jadi dikatakan lalu Yesus berkata kepada mereka, melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya pelayanan murid-murid itu adalah pelayanan yang menjatuhkan iblis. Haleluya. Saudara juga harus tahu bahwa hidup saudara adalah hidup yang mengalahkan iblis, menjatuhkan iblis. Namun jangan bersuka cita karena hal-hal yang demikian. Haleluya. Sesungguhnya dikatakan Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini lambang daripada kuasa kegelapan, kuasa jahat, dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara yang udah terdaftar namanya di sorga, dalam hidup ini kau jangan jadi loyo. Harusnya engkau harus lebih bergairah. Namamu terdaftar di sorga, sudah dijamin keselamatanmu, maka di dunia ini juga kau harus lebih. Amin. Haleluya. Kalau sorga saja sudah diberikan, apalagi dalam dunia ini. Amin. Dan hal ini hendaknya menentukan bagaimana kita bersikap terhadap duka cita yang boleh terjadi dalam hidup kita. Agar jangan kita izinkan duka cita itu menghentikan pergerakan kita, menghentikan langkah kita, menghentikan impian kita, menghentikan cita-cita dan tujuan kita, menghentikan masa depan saudara. Jangan biarkan duka cita itu menghentikannya. Engkau harus bereaksi terus. Engkau harus aktif terus. Sebagai orang yang memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Bahwa kegagalan hari ini tidak membuat kau gagal besok. Amin. Namun kegagalan hari ini bisa menjadi batu loncatan untuk besok. Haleluya. Maka jangan berduka cita dan dihentikan oleh kegagalan-kegagalan tersebut. Haleluya. Ya. Kemudian jangan berduka cita dan berhenti karena kehilangan-kehilangan dunia ini. Kehilangan uang, kehilangan dompet, ya, terus jadi nggak bergairah lagi dalam hidup ini. Nah, saudara sebagai pemuda diperintahkan untuk bersuka cita. Haleluya. Saya bacakan pada saudara Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10.
Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Enggak dikatakan berduka citalah hai pemuda pada kemudaanmu. Ya. Tapi dia kan biarkanlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dikatakan bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya dalam semua sukacita kebahagiaan yang kau alami, ingat ada pengadilan. Supaya engkau jangan bersukacita berbahagia karena dosa, karena kenikmatan dosa. Supaya engkau menjaga dirimu bahwa kebahagiaanmu ditentukan berdasarkan kebenaran. Amin. Haleluya. Ayat 10 dikatakan buanglah kesedihan dari hatimu. Buang kesedihan dari hatimu. Nah, lihat wajah saudara dulu sebentar. Apakah kau bersuka cita atau tidak? Apakah kau bersedih? Tuhan katakan buanglah kesedihan dari hatimu. Dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Jangan masih muda. Umur 17 tahun. Wajah 70 tahun. Disangka senior. Rupanya junior. Ini repotnya saudara. Jangan sampai orang memanggil saudara mbah. Padahal cucu saudara. Ya, kenapa? Karena wajahnya selalu murung. Tidak ada sukacitanya, tidak ada senyumnya. Selalu murung. Bangun pagi murung. Belum makan murung. Kelaparan kayak tempurung. Mengerikan wajahnya. Janganlah seperti itu. Bukankah kita sudah diselamatkan? Bukankah dosa kita sudah diampuni Tuhan? Berarti kebahagiaan ada pada kita. Karena nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Nah, para pemuda-pemudi dan remaja, jangan menaruh harapanmu pada apapun yang di dunia ini. Jangan taruh pada pencapaian yang di dunia ini. Silakan capai apa yang ingin kau capai. Kejar apa yang ingin kau kejar. Tapi sukacitamu bukan di situ. Sukacitamu ada pada Tuhan. Amin. Haleluya. Agar suatu hari nanti itu hilang semua, engkau tetap bisa tersenyum. Engkau tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena engkau tidak menaruh kebahagiaanmu pada perkara-perkara dunia ini. Pada pencapaian-pencapaian dunia, bukan di situ kebahagiaanmu. Kebahagiaanmu ada pada Tuhan. Haleluya. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Apakah harta akan menghalangi kita mati? Apakah orang mati karena kekurangan harta? Enggak juga. Ya. Apakah orang yang mati itu semua karena enggak ada hartanya? Banyak itu yang punya harta, bahkan dikuburkan dalam harta yang berlimpah. Ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah, ini hasilnya berlimpah. Bisnisnya berlimpah hasilnya. YouTube-nya udah menghasilkan. Udah transfer tiap bulan uang sama dia. Subscribernya meningkat terus. Ya kan? Nah, ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, sampai gak ada tempat lagi. Coba bayangin saudara simpan uang di bank, bank juga bisa hilang uang lo. 22 miliar hilang. Ya, bank bisa dilikuidasi. Ya. Saudara taruh harta di mana? Taruh harta di bawah bantal. Bantalmu nanti dimakan tikus. Ya. Ayat 18 lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.
Ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita tidak dilarang kaya, tidak dilarang memiliki harta benda, tapi kita harus tahu, yang terutama dalam hidup ini harus memiliki juga kekayaan rohani. Kaya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Maka saudara jangan hanya mengejar perkara dunia ini. Karena perkara dunia ini gak bisa menjamin kita. Ya, dia hanya terbatas. Dan itu gak bisa mempertahankan hidup kita untuk tetap hidup. Silakan kejar cita-cita saudara. Tapi jangan lupa yang terpenting. Kehidupan rohmu itu sangat penting. Amin. Nah karena itu, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan pesawat yang lewat kau pikirkan, karena dia di atas. Bukan juga bulan, bintang di langit sana, bukan. Tapi apa itu? Berbicara tentang kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Engkau yang ada dalam Kristus, hendaklah berpikir juga perkara-perkara di dalam kekekalan, di mana Yesus ada, yaitu di dalam kerajaan sorga. Amin. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah kerajaan sorga. Pikirkanlah kau harus memilikinya. Amin. Maka saudara, sedari masa muda saudara, kumpulkan bagimu harta di sorga. Amin. Kenapa mengumpulkan harta di sorga itu tidak akan berduka cita, namun akan membuat kita bersuka cita. Dan kalaupun duka cita di dunia ini terjadi, kita tidak akan dihentikan olehnya, karena kita sudah punya persiapan di dalam kerajaan sorga. Amin. Matius 6, 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpul-kumpullah uang saudara, lalu saudara satu hari hilang. Gimana rasanya? Tentu orang yang kehilangan tahu rasanya. Yang belum pernah kehilangan nanti akan tahu sendiri. Setelah kau kehilangan, udah kau kumpul. Rupanya hilang semua. Nah, apakah karena itu nanti saudara langsung mundur dari jalan mengikut Tuhan? Berarti kau izinkan hal-hal seperti itu membuat kau berduka cita dan dihentikan oleh duka cita. Maka kau harus tahu mengumpulkan harta di sorga. Menaruh pengharapanmu pada sorga. Amin. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mulai pindahkan dari dunia ini ke sorga. Maka supaya engkau bisa ada di sorga, hartamu harus ada di sorga. Supaya apa? Hatimu juga ada di sorga. Firman Tuhan berkata ayat 21-nya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah sorga sudah menjadi harta saudara? Haleluya. Kalau kau belum buat di sorga, hartamu ada, maka ibadah gak penting bagimu. Gak akan penting itu. Dan sampai kapanpun ibadah ini tidak sesuatu yang penting bagimu, karena memang hatimu tidak di sana. Kenapa hatimu tidak di sana? Karena memang kau tidak punya harta di sana. Namun ketika kau punya harta, engkau tahu keselamatan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun dalam dunia ini.
Maka keselamatan itu adalah harta yang termahal yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka engkau akan menjaganya. Amin. Dan ketika apapun di dunia ini terjadi, kau akan bisa tersenyum. Kenapa? Karena keselamatanmu sudah pasti. Haleluya. Harta di dunia ini gak pasti itu saudara. Hari ini bisa dia ada, 2 jam lagi bisa lenyap. Iya. Nah, sekarang kejahatan teknologi begitu hebat. Data keuangan kita bisa diambil orang. Bahkan uang kita bisa diambil orang tanpa kita ketahui. Ya, ada kejahatan skimming itu saudara. Ya, lalu saudara dikasih itu kita datang ke ATM lalu uang kita tinggal 0,0. Kita nggak merasa memakainya. Lalu kita keberatan lapor ke bank. Ya kalau diganti, kalau nggak diganti, kasihan dulu. Namun ketika hal-hal seperti itu terjadi, engkau harus tahu, seharusnya engkau tidak usah berduka cita seperti orang-orang dunia berduka cita. Ya, jangan kau dihentikan. Percuma ikut Tuhan, uangku hilang kok. Tapi kan keselamatanmu gak hilang. Kalau hari ini uangmu hilang, bukan berarti keselamatan di sorga juga hilang. Tidak. Makanya punya tabungan di sorga juga. Yang gak bisa diambil oleh siapapun. Amin. Haleluya. Dan pada saat nanti kita pulang, tabungan kita itu akan diberikan kepada kita. Haleluya. Amin. Maka saudara, pemuda remaja, jangan kau dihentikan oleh duka cita di dunia ini. Haleluya. Ada kesedihan? Ada. Kadang-kadang kita bersedih ketika orang-orang yang kita cintai pergi. Kalau hanya pergi beda pulau atau beda negara masih bisa kembali. Tapi kalau dia pergi, ya masih satu tanah air kita, cuma dia udah ada di kuburan. Kan itu. Artinya udah gak bisa kita hidupkan lagi. Berkirim surat takkan dibalas. Kirim WA takkan dibalas. Kalau orang pergi beda pulau, beda negara, beda benua, masih bisa berkirim surat kita. Tapi kalau dia pergi masih satu pulaunya kita. Bahkan satu RT dengan kuburan. Tapi dia sudah pindah wilayah. Bukan di dunia lagi, sudah di kehidupan roh. Artinya udah terputus. Artinya meninggal orangnya. Itu kan mendatangkan duka. Siapa yang tidak menangis? Tapi jangan berlarut-larut. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah firman Tuhan berkata, ya orang-orang yang sudah pergi itu meninggalkan kita, nanti kita akan ketemu kok. Itulah pengharapan kita dalam Tuhan. Dan ingatlah kematian bukan akhir. Kematian itu sebuah awal kehidupan. Kehidupan yang kekal juga. Maka kematian bagi kita adalah sebuah apa? Proses peralihan. Dari hidup yang panah kepada hidup yang kekal. Amin. Maka jangan biarkan dirimu dihentikan oleh duka cita yang terjadi dalam dunia ini. Haleluya. Kehilangan itu biasa. Ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi di mana-mana pun itu terjadi di seluruh dunia ini. Haleluya. Coba sebutkan satu keluarga yang tidak ada kematian di keluarganya. Ada? Enggak ada. Betul kan? Betul? Semua ada. Saudara kau dikasih Tuhan, oke lah hari ini mungkin saudara keluarga kita masih lengkap. Kita lihat yang lain sudah berkurang 3. Tapi kita tunggu 10 hari lagi terus berkurang 20. Itu bisa saja terjadi. Maka saudara, bersiaplah kita untuk menghadapi segala sesuatu agar kita jangan dihentikan oleh duka cita dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Nah, jadi para pemuda dan remaja bersiap saudara menghadapi duka cita itu. Dan pastikan ketika itu semua terjadi, engkau tidak akan dihentikannya. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan kepada kita apa? Sukacita. Yang memberikan kepada kita kemenangan. Yang memberikan kepada kita kebahagiaan. Haleluya.
Haleluya. Mari katakan, sukacitaku penuh karena nama saya terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan kebahagiaanku tidak ditentukan oleh perkara dunia ini. Apapun yang di dunia bisa ada, bisa hilang. Maka karena itu, saya tidak akan menaruh semua sukacita saya di dalam perkara dunia. Namun sukacita saya ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah kebahagiaan kami. Engkaulah sukacita bagi kami. Engkaulah damai sejahtera bagi kami. Ini kami Tuhan. Semua pemuda-pemudi remaja ini. Biarlah mereka tidak dihentikan oleh duka cita yang terjadi dalam hidup mereka. Namun sekiranya ada duka cita yang terjadi dalam mereka, itu membuat mereka, memacu mereka untuk lebih lagi hidup di dalam kebenaran, untuk lebih lagi hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku tahu indah rencanamu bagi masa depanku. Tanganmu menuntunku dalam rencanamu. Indah bagiku, kau telah buat rencanamu. Kau telah buat rencanamu.
Biar kau pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Amin. Biar kau menuntun setiap anak-anak muda ini di hadapan-Mu Tuhan. Agar mereka berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga duka cita yang terjadi tidak akan menghentikan mereka. Amin. Bahkan tidak membuat mereka jauh daripadamu. Dan ketika mereka mengalami duka cita, biarlah duka cita yang dikehendaki Allah, yang menghasilkan pertobatan, Amin. yang menghasilkan keinsapan, kesadaran diri, Amin. untuk mengubah cara-cara yang tidak benar. Sehingga mereka mengubah cara hidup mereka untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa. Biar kuasa-Mu turun kepada setiap anak-anak muda ini. Sehingga ketika mereka mengalami duka cita, mereka tidak dihentikan olehnya. Namun mereka memiliki kesempatan untuk introspeksi diri. Untuk memeriksa diri mereka. Memeriksa jalan-jalan pikiran mereka. Sehingga dalam diri mereka ada perubahan. Dan karena ada perubahan, mereka ada mencapai kemenangan-kemenangan. Amin. Roh Kudus, Engkau bekerja bagi semua pemuda pun remaja ini. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu turun. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja pada saat ini Tuhan. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, firman-Mu Tuhan, biar itu turun ke atas mereka. Amin. Dan biarlah hati mereka menyadari bahwa nama mereka ada tertulis di surga. Sehingga itulah yang membuat kebahagiaan sejati ada di dalam diri mereka. Di dalam nama Yesus. Mereka tidak menggantungkan kebahagiaan mereka kepada pencapaian-pencapaian dunia ini. Namun mereka menetapkan kebahagiaan mereka ada di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kuasa-Mu turun atas anak-anak muda ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kami juga menyapa bagi saudara pemuda-pemudi remaja yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini, ikut secara live streaming bersama-sama dengan kami. Nah, selamat datang, selamat bergabung dengan ibadah pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Indonesia Cabang Yogyakarta. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Dan kami rindu juga berdoa untuk saudara satu dua keselamatan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 10 ayat 9-10, jika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Mari kita genapkan firman Tuhan ini. Sangat sederhana untuk diselamatkan. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi. Kita akui dengan mulut kita, dengan mengeluarkan suara, maka deklarasi itu akan menjamin kepada kita sebuah kehidupan yang baru, yaitu hidup yang kekal, yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Mari ikut-ikut saya berdoa dalam sikap doa. Ulangi doa yang saya ucapkan dengan mengeluarkan suara. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang cinta saya, Tuhan Yesus yang cinta. pada malam ini Tuhan, Pada malam ini saya datang kepadamu. saya datang kepada Saya orang berdosa. saya orang berdosa. Dosa itulah Dosa itu yang membuat hidup saya membuat hidup saya terpisah daripadamu. terpisah dari Dosa itulah dosa itu yang membuat hidup saya yang membuat hidup berada saya di bawah kutuk. berada di bawah Pada kutuk. saat ini Pada saat saya ini, mengambil keputusan. saya mengambil keputusan. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya tinggalkan dosa. Saya tinggalkan dosa. Saya datang pada Yesus. Saya datang pada Yesus. Saya buka hati saya. Saya buka hati Tuhan saya. Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosa. Selamatkanlah jiwaku. Selamatkanlah jiwa. Engkaulah Tuhan Engkaulah dan Tuhan juru selamat dan juru selamat dalam hidupku. dalam hidup. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupanmu dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. di surga yang Kelak kekal. engkau datang kembali. Kalau engkau datang kembali, Saya bersama-sama dengan engkau saya bersama-sama dengan di engkau dalam kerajaan sorga. di dalam kerajaan Terima surga. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Hari ini saya sudah diselamatkan. saya sudah diselamatkan. Saya menjadi anakmu. Saya menjadi anakmu. Engkau menjadi Bapakku.
Engkau menjadi Bapa. Saya punya kuasa Saya punya kuasa sebagai anak Bapa di sorga sebagai anak Bapa di untuk sorga mengusirkan mengusirkan setiap pekerjaan iblis, setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, kuasa kegelapan, jimat berhala, jimat berhala, kutuk dosa, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk keturunan, roh duniawi, roh duniawi, sakit penyakit, kelemahan, kegagalan, saya usirkan, pergi, enyah, di dalam nama Yesus. Saya ikut Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh, seumur hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, itu ada doa keselamatan. Dan keselamatan itu adalah milik yang pasti yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan mari kita percayai apa yang sudah kita doakan menjadi milik kita. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang memiliki pergumulan atau tekanan-tekanan hidup, beban hidup dalam kehidupan saudara sebagai pemuda remaja, atau mungkin ada pergumulan dalam keluarga saudara. Tuhan Yesus mendengarkan doa kita. Dan kalau ada di antara saudara yang sakit, kita berdoa kesembuhan di dalam bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan saudara. Taruh tangan kiri saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih untuk keselamatan yang sedang Kau berikan pada hari ini kepada mereka. Biar keselamatan itu menjadi milik yang pasti. Ya Tuhan, biar Engkau menyatakan diri-Mu kepada mereka, agar mereka mengenal-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus. Dan bagi mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu oleh bilur-bilur-Mu. Biar mereka disembuhkan. Sakit apapun penyakit mereka, sembuhlah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Mengalirkan kesembuhan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang mengalami beban-beban dan tekanan-tekanan dalam hidup mereka, Tuhan, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu turun menjamah mereka, kuasa-Mu turun menyertai mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan dalam penghiburan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman kita. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang diberkati Tuhan. Bangkit orang muda. Boom. Puji nama Tuhan, meskipun saya tidak bisa melihat saudara dari sini, tapi saya yakin dan percaya saudara menjawabnya. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita yang sudah kita adakan secara online pada hari ini. Tapi biarlah untuk pada saat ini meskipun masih secara online tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak menjadikan kerajinan kita menjadi kendor. Haleluya. Puji nama Tuhan, kami juga mengucapkan selamat bergabung bagi saudara-saudari teman-teman kami yang baru pertama kali mengikuti tayangan ibadah ini. Mari tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Kita akan mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok ada ibadah minggu pagi, ibadah minggu saudara, kita hanya satu kali ibadah saja. Kita adakan secara online, live streaming di Facebook GKI Cabang Yogyakarta. Kita masuk jam 8 pagi, haleluya. Jadi pastikan siap kita pada besok hari, kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jam 8 pagi kita sudah mulai, haleluya. Dan untuk hari Sabtu depan kita akan kembali beribadah pemuda-pemudi remaja secara online juga saudara, di Facebook GKI Yogyakarta jam 5 sore, haleluya. Mari kita ingatkan teman-teman di kelompok sel kita, teman-teman satu wilayah kita, atau kita mau ajak jiwa-jiwa baru untuk beribadah bersama di tempat kita masing-masing, mari kita kerjakan, haleluya. Kalau saudara menerima undangan-undangan digital yang ada, mari saudara bisa sebarkan di sosial media saudara masing-masing supaya ibadah kita ini bisa lebih lagi menjangkau dan memberkati banyak jiwa-jiwa, haleluya. Puji nama Tuhan, sampai di sini pengumuman kita akan menabur, memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan saudara. Dan untuk persembahannya, untuk taburannya dapat saudara serahkan kepada pemimpin kelompok sel saudara masing-masing, atau saudara dapat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita menabur, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kami pada hari ini yang sudah Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga sampai pada saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kembali mengingatkan kami supaya kami boleh lebih lagi Tuhan memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara kekekalan sehingga kami beroleh sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami membawa korban ucapan syukur kami yang terbaik bagimu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangannya menabur, kiranya Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga memberkati orang-orang yang menjadi saluran berkat kami ya Tuhan. Orang tua kami, keluarga kami, bahkan kami yang dalam studi, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan dengan bersati kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan iblis yang menghalang kami untuk menabur kekurangan, kemiskinan, bersungguh-sungguh menggerutu keraguan, kebimbangan tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, kami menabur dengan penuh sukacita karena hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan bersuka cita kita nyatakan Allah sumber kuatku. Haleluya. Iya. Sama-sama kita katakan hanya Kau milikku di surga. Kau milik di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh ibadah pemuda pun remaja ini. Dari sore hingga pada malam ini sebentar kami akan mengakhirinya. Terima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Baik semua hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Baik semua pemuda, pemuda remaja dimanapun mereka mengikuti ibadah ini secara live streaming. Terima kasih untuk kerinduan, kehausan akan Tuhan yang ada di hati mereka. Biar mereka selalu Tuhan merindukan Engkau sehingga mereka selalu mencari Tuhan dalam tiap-tiap waktu yang ada. Tuhan memberkati semua pemuda-pemuda remaja ini. Mereka yang bekerja Tuhan memberkati mereka. Yang dalam perkuliahan diberkati Tuhan. Yang dalam studi diberkati Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan-Mu ada atas semua pemuda-pemudi remaja ini Tuhan. Amen. Ada di atas mereka. Menyertai mereka, memelihara mereka, melindungi mereka. Amen. Biar semua mereka sehat kuat di dalam Tuhan. Amen. Tidak ada mereka yang sakit, Dalam tidak nama ada mereka Yesus. yang lemah, tidak ada mereka yang gagal, tidak ada mereka yang mengalami duka cita yang mendalam di dalam nama Yesus. Dalam nama Dan ada Yesus. penghiburan daripada Tuhan Amen. turun di atas setiap mereka. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Terima Yesus. kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri. Tuhan, Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan iblis, Dalam nama segala kuasa Yesus. kegelapan, penyakit, nama kelemahan, Tuhan kecelakaan, Yesus. maut Dalam yang dilihat nama manusia Yesus. tidak boleh menjamah kami. Dalam nama Virus-virus, Yesus. kuman-kuman tidak boleh menjamah Dalam kami, nama menjauh kau Tuhan di Yesus. dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Ada perlindungan darah Yesus Amen. melindungi kami, memelihara kami, Haleluya. menyertai kami semua. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Berkat Bapa di sorga,
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hanya bagi-Nya. Segala kemuliaan hanya bagi-Nya. Segala yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi-Nya. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.